Amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau hari-hari ini kita merayakan yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus, ya. Masih momen Natal. Momen kelahiran Kristus di kota Daud, di Bethlehem, kota kecil. Kelahiran Yesus membawa kabar sukacita yang besar bagi setiap umat yang percaya kepada Dia. Tapi bagi umat yang tidak percaya, sesuatu hal yang biasa. Kita melihat bagaimana firman Tuhan yang akan kita baca menjelaskan kelahiran Yesus Kristus. Bukan saja dulu, tetapi hari ini Kristus lahir dalam kehidupan kita. Kita membaca sebagai ayat penghantar bagi kita. Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 12. Lukas 2 ayat 8 sampai 12 demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Demikian pembacaan kita sebagai ayat penghantar untuk kita merenungkan firman Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tadi saya katakan ada kabar sukacita, kabar gembira. Hari ini adalah sesungguhnya kabar sukacita, kesukaan. Yang menjadi perikop bagi kita. Kita baca ayat 11-nya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berbicara hari, kenapa hari ini? Padahal udah tahun, puluhan tahun, ribuan tahun kita mengenang momen Natal itu. Hal yang menarik yang perlu kita perhatikan hari ini artinya apa? Sebuah kelahiran, sebuah perayaan Natal perlu dimaknai setiap kita yang percaya kepada Dia. Sehingga ada sukacita. Bukan hanya sebuah aksesoris. Bukan sebuah door prize hadiah yang memeriahkan. Tetapi ada makna daripada momentum perayaan Natal. Ada satu karya Tuhan, Allah yang luar biasa. Dia lahir ke dunia hari ini berbicara, tidak pernah usang berbicara kelahiran. Artinya setiap hari Kristus lahir di dalam kehidupan kita. Kata hari inilah yang perlu kita. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Artinya setiap hari ada Kristus diam di dalam kehidupan kita. Untuk mengubah seluruh hidup kita. Perilaku, sikap, tindakan kita. Kenapa berbicara hari ini? Pertama Bapak Ibu, bukan berbicara masa lalu. Kenapa Lukas mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Peristiwa kelahiran Kristus bukan hanya melulu masa lalu. Melainkan prosesnya kelahiran Kristus ada hari ini. Kini setiap zaman, setiap musim ada namanya kelahiran Kristus. Makanya dikatakan hari ini telah lahir bagimu
Kapan saat kita mau terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat? Disitulah perayaan Natal. Kapan? Oh, saya kemarin. Berarti disitulah hari kelahiran Kristus bagimu. Seperti si Bapak tadi, kesaksian. Kapan dia menerima perayaan Natal itu? Ketika dia menyadari bahwa ada Sang Juru Selamat. Dia membebaskan, dia melepaskan hidup dari sesuatu yang tidak baik. Disitulah perayaan Natal. Maka dikatakan hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Yang kedua, peristiwa kelahiran Yesus sangat penting bagi setiap kita. Perayaan Natal bukan hanya di bulan Desember. Tetapi kehidupan kita bersama Tuhan perlu senantiasa kita. Peristiwa kelahiran Kristus hari ini artinya bukan hanya di bulan Desember, tetapi setiap hari kebersamaan kita bersama dengan Kristus perlu kita syukuri karena Tuhan mau hadir dalam kehidupan kita. Siapakah kita? Kita manusia kotor. Kita manusia berdosa. Yang tidak pantas dan tidak layak. Kenapa Yesus dilahirkan di kandang domba? Itu gambaran hati kita, gambaran pribadi kita sebagai manusia. Dia mau hadir dalam kehidupan kita. Sekalipun kita kotor. Sekalipun kita berdosa. Dalam kemuliaannya dia datang. Dalam kebesarannya dia mau hadir dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk mengubah sesuatu yang tidak layak menjadi berharga. Sesuatu yang tidak berguna menjadi berguna. Itulah makna. Hari ini telah lahir bagimu Sang Juru Selamat. Ada pembebasan. Ada pelepasan. Tidak lagi dikuasai oleh dosa. Tidak lagi dirantai. Tidak lagi dibelenggu. Tidak lagi dikendalikan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Tetapi kita lepas ketika Yesus lahir dalam hidupan. Yaitu hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Di mana? Bukan di kota Daud, di Betlehem. Tapi di hati kita masing. Amin. Kenapa berbicara hari ini? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Banyak orang Kristen terjebak dengan kalimat kemarin. Kan dulu, 2000 tahun yang lalu, kelahiran Yesus. Tetapi kita mau mengingat peristiwa kebesaran dan kuasa Tuhan yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib tidak berhenti. Karya-karyanya tidak hanya dulu, tetapi berbicara hari ini pun kuasa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Amin. Itulah kalimat hari ini telah lahir bagimu. Seorang Lukas menuliskan ini. Hari ini telah lahir bagimu. Tidak ada putusnya kehadiran Kristus dalam kehidupan kita. Kuasa Kristus tidak pernah dibatasi dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat dalam. Berita gembira dan kabar baik yang menjadi momentum penting dalam kehidupan kita. Kita melihat disampaikan kepada siapa? Gembala. Siapa gembala? Orang terpencil. Orang yang tidak masuk level. Kalau dunia mengatakan tidak masuk level. Kenapa? Hanya di padang gurun. Hanya di padang rumput. Mengangon. Mengembalakan. Menjaga domba. Tapi ada satu momentum yang begitu sukacita gembira bagi mereka. Mereka yang tidak ada apa-apanya, yang tidak pantas dan tidak layak. Tapi malaikat Tuhan merupakan bagian perpanjangan tangan Tuhan. Menjumpai mereka yang tidak ada apa-apanya. Maka mereka berkata, kabar gembira, kabar kesukaan bagimu. Bapak, Ibu, dan Saudara. Inilah
berita, kabar baik menjadi pengharapan bagi seluruh bangsa ataupun bagi semua umat manusia yang ada di muka bumi. Hari ini telah lahir bagimu Sang Juru Selamat di kota Bethlehem, di kota Daud, di hatimu, di hatiku. Amin. Kadang banyak orang Kristen, siapa saya? Saya orang kere, saya orang miskin, saya bukan punya pendidikan, saya tidak ada apa-apanya. Wah, hanya pelayan, hanya gembala lah yang bagian itulah. Ingat Bapak Ibu, dikatakan hari ini telah lahir bagimu seorang pribadi, lahir bagi kehidupan. Kalau kita baca di ayat 10 tadi dikatakan demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Maka satu kegembiraan, suatu sukacita yang dahsyat bagi semua bangsa. Gempar mendengarkan berita kelahiran Yesus. Berita yang disampaikan oleh gembala-gembala, yang disampaikan kepada gembala-gembala oleh malaikat itu. Mereka ketakutan. Kenapa? Cahaya kemuliaan Allah menyinari hidup mereka. Yang tadinya mereka tidak dianggap. Mereka hanya sebagai pengembala. Tetapi ada satu pribadi yang luar biasa, punya sinar kemuliaan, datang kepada mereka. Menjumpai mereka sehingga mereka takut. Gerangan apa ini? Ada apa ini? Hal ini belum pernah terjadi. Hal ini belum pernah kita lihat. Masih banyak imam-imam, masih banyak raja-raja, masih banyak panglima. Kenapa kepada kita? Ada ketakutan secara logika manusia. Siapa kita? Kok kepada kita sih? Utusan Allah mengabarkan kabar sukacita ini. Kenapa enggak kepada raja? Kenapa tidak kepada imam, ahli-ahli Taurat yang paham, yang tahu akan firman Tuhan, yang mengerti akan nubuatan yang telah dinubuatkan, disampaikan. Tetapi kepada gembala-gembala, malaikat Tuhan menghampiri, kesukaan besar bagi bangsa. Dari apa yang kita baca di ayat 11 tadi. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud, kota Bethlehem. Juru selamat. Kalau kita berbicara juru selamat, berarti juru, kata juru. Ahli, jagonya, pakarnya. Untuk apa? Selamat, berarti hanya satu pribadi yang mampu menyelamatkan. Kata juru selamat, hari ini telah lahir bagimu. Siapa? Juru selamat. Seseorang yang dapat membebaskan kita. Seseorang yang dapat menolong kita. Contoh, jika kita di dalam sebuah dilema atau sebuah persoalan, kita butuh seseorang untuk membebaskan. Kalau dunia katakan baking, bukan baking soda ya, baking atau baking. Tenang, ada dia. Oh ya akan selamat, katanya kan? Tenang. Saya lakukan pengedaran narkoba, contoh kata si Bapak. Tenang, ada Pak Polin. Backing saya. Berarti ada seseorang yang dapat diandalkan. Yang dapat dipercaya untuk membebaskan diri dari belenggu itu. Dari persoalan itu, dari masalah itu. Kata juru selamat.
Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat yang disampaikan oleh Dr. Lukas ini adalah bukan manusia biasa. Tetapi dialah pribadi satu-satunya yang mampu menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Manusia punya keterbatasan. Manusia punya daya. Tidak semua manusia dapat menyelamatkan kita. Orang kaya sekalipun yang kita percaya, saya akan dekat dengan dia. Saya solid dengan dia. Saya akrab dengan dia. Ini kadang-kadang manusia. Tenang aja. Pasti saya akan dibela. Pasti saya akan diselamatkan dari hal ini. Itu logika manusia. Tapi manusia terbatas. Tapi yang dikatakan Dr. Lukas ini adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Adalah pribadi yang mampu menyelamatkan setiap orang-orang yang berdosa. Maka oleh sebab itu kita butuh seorang penolong. Kita butuh seorang pembebas dalam kehidupan kita. Karena kita adalah umat-umat yang terbelenggu karena dosa. Maka kita butuh orang penolong. Sama halnya dengan ini Bapak Ibu. Seseorang yang jatuh di dalam lumpur. Dia akan menggunakan satu benda atau satu hal yang dapat menarik seseorang itu dari lumpur kematian. Kita ini seumpama pribadi-pribadi yang sudah ada jatuh ke dalam lumpur kematian itu tadi. Maka hanya ada satu pribadi yang dapat menolong. Maka kita butuh seseorang. Yaitu siapa? Juru selamat tadi yang disampaikan hari ini telah lahir bagimu. Siapa? Sang juru selamat. Berarti rajanya, pakarnya, ahlinya. Yang dapat membebaskan kita, yang dapat mengangkat kita, menarik kita dari lumpur kematian tadi. Keselamatan berarti bebas. Ya, bebas kita. Dari mana? Dari kematian tadi. Kita diangkat, akhirnya apa? Kita hidup kembali. Yang tadinya, tolong, kita berusaha, tak kunjung bisa mampu. Diulurkan tali, enggak kunjung mampu. Lalu tangan Tuhan terulur. Diangkat lagi. Karena dia adalah sang juru selamat. Upah dosa adalah maut. Karena kita manusia semua berdosa. Maka tidak ada yang mampu menyelamatkan. Masa orang buta menuntun orang buta? Benar atau salah? Salah. Tapi yang matanya terbukalah menuntun orang buta. Masa orang berdosa menolong orang tidak mungkin. Ya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita butuh satu pribadi, sang juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu. Kita butuh, kita adalah orang-orang yang butuhkan seseorang sebagai Tuhan juru selamat dalam kehidupan kita. Juru selamat. Manusia punya keterbatasan. Manusia punya daya. Manusia selalu berusaha. Kalau kita lihat sekarang ini, apa yang dilakukan manusia? Tahannya apa? Sholat. Saya dengar kemarin saya putar di sosmed. Waktu Nabi Musa bertanya, sholatkukah yang berkenan kepadamu ya Allah? Kagak. Zikirkukah? Kagak. Dalam agama mereka ya. Sholatkukah? Enggak, kata Musa. Musa bertanya kepada Allah. Sholatkukah? Enggak, itu hanya untuk dirimu.
Zikirku kan enggak bukan untuk dirimu. Tapi apa? Kasih. Mereka mengatakan kasih. Kristus lahir ke dunia. Yesus sebagai juru selamat. Karena kasihnya kepada kita. Amin. Siapakah kita? Kita orang yang berdosa. Orang berusaha untuk mencari cara menyelamatkan dirinya. Dengan cara dalam keagamaan. Dengan cara melakukan kebaikan. Dengan cara hal-hal yang dapat menurut logika manusia. Dapatkan keselamatan. Itu dilakukan manusia. Ada usaha-usaha dilakukan manusia. Tetapi semua itu sia-sia. Hanya ada satu sebagai juru selamat dalam hidupan. Yaitu Yesus Kristus. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara, kayak teman-teman kita melakukan hal yang baik. Beramal. Ini. Tapi bukan itu kata Tuhan. Kalau di dalam kehidupan kita. Di dalam Matius 1 ayat 11. Matius 1 saya bacakan bagi kita. Matius 1 ayat 1 ayat 21 dikatakan demikian. Yang mengatakan hari ini. Ia akan lahir. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi usaha manusia sia-sia. Usaha manusia sia-sia Bapak, Ibu, dan Saudara. Hanya satu juru selamat. Apa yang dia inginkan? Apa yang dia mau? Coba kita buka di dalam Roma. Roma 10. Roma 10 ayat 9 sampai Roma 10 ayat 9 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut yang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Juru selamat hari ini telah lahir bagimu, juru selamat. Pertama, bagaimana itu nyata dalam itu? Percaya, ada pengakuan dalam diri kita. Amin. Bukan hanya jadi orang Kristen saja. Kristen itu pengikut Kristus dulu, pengikut Kristus panggilannya. Tapi karena ada gejolak penindasan, maka disebutlah Kristen. Kamu apa? Kristen, pengikut Kristus. Tapi hidup tidak layaknya sebagai pribadi Kristus. Padahal ada pepatah katakan apa? Buahnya tidak jauh jatuh dari pohonnya. Pohon kita apa? Kristus. Kita adalah buahnya. Berarti kita tidak jauh dari apa? Pribadi Kristus. Hidup dalam kasih. Hidup dalam kelemah lembutan. 9 buah roh. Bagaimana Bapak, Ibu, dan Saudara? Bahkan dikatakan juga di dalam Yesaya 43 sampai 13. Akulah.
Coba multimedia, Yesaya 43. Juga seterusnya, aku tetap Dia dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya. Siapakah yang dapat mencegahnya? Ini kata juru selamat. Tidak ada yang dapat menghalangi Dia. Artinya juru, ahlinya. Lalu kita sebagai anak tebusannya. Masihkah kita meragukan akan pribadi Yesus lahir dalam kehidupan kita? Dia bukan hanya sebagai selamat, tapi juru selamat. Satu-satunya pribadi yang dapat menyelamatkan setiap kita orang yang berdosa. Yohanes 17 ayat 3. Kita belajar tentang keselamatan. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Satu-satunya Allah yang benar. Dan yang mengenal Yesus Kristus. Yang telah Engkau utus. Berarti siapakah juru selamat itu? Yesus Kristus. Kalau ditanya siapakah juru selamat itu? Yesus Kristus. Jelas dikatakan dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jangan kita berpaling daripada Kristus karena sesuatu. Padahal Dia memberikan kehidupan bagi kehidupan. Markus 9 ayat 37. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku. Ketika kita mau terima Kristus dalam kehidupan kita, berarti kita terima Sang Pencipta yang menjadikan langit dan bumi dan juga menjadikan kita. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Terima kehadiran Kristus hari ini dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, segala dosa ada konsekuensinya. Tetapi hari ini telah lahir bagi kita Sang Juru Selamat. Membebaskan kita dari hukuman dosa, dari kuasa dosa, dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena Dia adalah Juru Selamat dalam kehidupan. Tidak ada Allah selain Juru Selamat. Kita berkata, akulah jalan kebenaran. Yohanes 4:14. Dikatakan akulah jalan kebenaran, tidak ada seorang pun. Yohanes 14 ayat 6. Aku, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku di sini Yesus Kristus sebagai juru selamat itu. Jadi keselamatan tidak ada di luar daripada Yesus Kristus yang hari ini lahir di dalam hati kita. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya, jangan pernah sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Mari sambut Sang Raja, yaitu Yesus Kristus lahir dalam kehidupan kita. Karena Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup itu. Tidak ada siapapun, hanya di dalam Dia yang bisa datang kepada Bapa. Sebagaimana dikatakan Yohanes tadi. Mengenal aku, mengenal Dia yang Engkau utus. Siapa yang Dia utus? Yesus Kristus lahir ke dunia. Untuk apa? Membebaskan kita.
satu tujuannya adalah untuk menyelamatkan dosa setiap kita umat manusia. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih nama Tuhan, kelahiran Yesus Kristus itu penuh dengan makna. Ya, bahwa dia adalah sebagai Yesus yang adalah juru selamat. Yang menyelamatkan kita, menyempurnakan hidup kita layak di hadapan Tuhan. Yang tadinya kita tidak dipandang dan tidak bisa berhubungan dengan Allah Bapa kita. Tetapi lewat kehadiran Yesus Kristus dalam kehidupan kita, menjadikan kehidupan kita menjadi layak di hadapan Allah. Amin. Ia adalah juru selamat yang menjadi jalan kebenaran dan kehidupan. Bukan hanya di dalam Yohanes 14 Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi di dalam Kisah 4 ayat 12 pun dikatakan bahwa hanya Yesuslah satu-satunya. Kisah 4 ayat 12 dikatakan demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Kita perlu garis bawahi. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Siapa? Yesus Kristus menjelma jadi manusia. Dia rela ngambil rupa seperti diri kita, manusia. Hidup selayaknya bagaimana kita hidup sebagai manusia. Betapa dahsyat, betapa luar biasanya kasih Kristus dalam kehidupan kita. Dia mau turun ke dunia, hadir dalam hati kita untuk mengubahkan hidup kita. Sehingga kita layak menikmati kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan. Kelahiran Kristus punya makna. Dia datang untuk menyelamatkan. Dia bukan datang membawa pedang, tetap membawa keselamatan kepada kehidupan yang kekal. Amin. Lalu dikatakan lagi Bapak Ibu dan Saudara, di ayat 11 tadi dialah Tuhan. Tuhan itu berbicara dengan Tuhan. Dari bahasa Yunani, Kyrios, yang artinya apa? Bapak yang kekasih. Majikan yang tercinta, majikan yang terhormat, raja yang berkuasa. Itu kata Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat di Matius 8, Matius 8 itu ada di ayat 2 berbicara tentang Tuhan, jikalau engkau berkenan, engkau dapat menyembuhkan. Kata Tuhan dan Tuhan seringkali dipakai. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya lalu sujud menyembah dia dan berkata. Apa dipakai di sono? Tuhan atau Tuhan? Kata Tuhan itu sama artinya Tuhan. Majikan, Bapa. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan dan segala Tuhan. Raja segala raja. Jikalau Tuhan berkenan engkau bisa mentahirkan. Artinya Yesus adalah Tuhan. Dia satu-satunya yang dapat menaklukkan segala macam sakit penyakit. Yang dapat menaklukkan segala persoalan kita. Yesus adalah Tuhan. Sebagai Tuhan juru selamat dalam kehidupan kita. Dia bukan hanya sekedar guru, tapi dia adalah Tuhan yang di atas segala-galanya. Tuhan atau Tuhan menekankan kepada pribadi yang berkuasa. Yesus adalah Tuhan, penguasa dari pemilik kehidupan kita. Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Kalau kita sebagai punya Tuhan, pasti kita tunduk kepada
majikan. Benar atau salah? Apa kata Tuhan kita? Siapa? Itu kan? Yesus adalah Tuhan. Dia adalah majikan kita. Dia adalah Bapa kita. Majikan yang terhormat. Bapa yang terkasih. Maka kita harus belajar menghormati. Belajar menghargai seorang Tuhan yang penuh kasih. Seorang majikan yang penuh kasih. Seorang majikan yang penuh hormat. Tidak seperti majikan-majikan dunia yang menganggap remeh. Padahal sesama manusia. Tetapi Tuhan kita menghargai kehidupan kita. Tuhan kita mengasihi kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih nama Tuhan. Tuhan adalah gelar yang sangat tinggi menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi yang menerima kehormatan dan kemuliaan. Bagimulah segala hormat dan puji. Amin. Kalau kita diperlakukan oleh majikan kita atau Tuhan kita dengan baik, kita akan mengangkat tinggi itu majikan. Bagaikan dewa. Bagaikan orang satu-satunya yang paling baik. Melebihi. Kristus melebihi itu. Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Besar kasih dalam kehidupan kita. Dia rela mati. Dia rela tersiksa hanya untuk menebus dan membebaskan kita dari lumpur kematian tadi. Lalu apa yang dapat kita lakukan sebagai anak-anak? Sebagai umat-umat tebusannya. Apa yang dapat kita perbuat? Untuk menghargai kehadiran Kristus dalam kehidupan kita. Apakah kita hanya membuat aksesoris? Membuat sesuatu keindahan yang dapat dilihat mata? Atau sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan? Kalau orang-orang Majus, para gembala datang sujud menyembah Dia. Dan membawa segala persembahan mereka. Sujud. Mempersembahkan sesuatu yang paling berharga di hadapannya. Karena mereka menyadari bahwa Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Tuhan yang menjadi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka mempersembahkan, memberikan pengagungan, memberikan penghormatan. Sekalipun terlahir di kandang domba yang terhina. Tapi orang-orang Majus, para gembala datang sujud menyembah Dia. Dan membawa persembahan yang terbaik di hadapannya. Lalu menjadi pertanyaan bagi kita Bapak, Ibu dan Saudara. Apa yang harus kita perbuat hari ini? Yang merupakan momen Natal. Kelahiran Yesus dalam hidup. Hitungan 3 hari lagi kita akan memasuki tahun 2025. Siapa yang tahu apakah kita masuk tahun 2005 atau kita sama tidak ikut dalam tahun 2025. Mari Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ambil keputusan. Aku undang kau Tuhan. Hadir dalam hidupanku sebagai juru selamat. Sebagai Tuhan atas hidupanku. Pakai aku, jadikan aku menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Jadilah kami menjadi saksi-saksi-Mu untuk menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi kita Bapak, Ibu dan Saudara. Ingat, hanya satu juru selamat dalam kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau bukan melalui aku, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada orang-orang di bumi ini selain nama Yesus yang dapat menyelamatkan umat manusia. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi rema dan menjadi perlindungan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.